Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa qudwatuna nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan lagi belajar bersama kita setelah kita memuji Allah dan juga bersyukur kepadanya serta senantiasa bertobat kepadanya dan minta pertolongan supaya kita senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa belajar, istiqomah di jalannya dan beramal dengan amalan yang didasari dengan ikhlas serta sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara yang benar agar kita tidak keliru dalam memahami al-adillah, dalil-dalil baik itu nas dari Al-Quran ataupun Al-Hadis As-Sahihah As-Sabitah, yaitu dengan mempelajari alatnya, yaitu ilmu usul fikih. Dan kemarin kita sudah sampai kepada Al-Haqiqah, ya, pembahasan tentang apa? Hakikat, Al-Haqiqah wal Majaz, ya. Bahasanya Al-Haqiqah itu adalah al-lafdzul musta'mal fima wudi'a lahu, sedangkan majaz itu adalah al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Kemarin itu yang kita pelajari. Hakikat ini, hakikoh ada 3, yaitu apa? Lughawiyah, syar'iyah, dan juga urfiyah. Ya, jadi hakikat secara syar'i atau secara lughawi dulu ya, lughawi, kemudian secara syar'i, dan yang terakhir secara apa? Urf, yaitu kebiasaan. Lugawi misalnya ya, misalnya as-shalah itu hakikat lugawinya adalah doa, tapi hakikat syar'iyahnya adalah yaitu ibadah yang kita kenal. Kemudian untuk yang urfiyah, misalnya yang urfiyah itu ya yang kita namakan, ya, misalnya apa? Pulpen, ya ini alat untuk menulis itu namanya pulpen, ya kan? Itu namanya apa? Hakikat secara urfiyah. Kemudian misalnya menari kan orang, ya. Tapi kalau pulpen itu menari-nari di atas kertas, itu namanya apa? Bukan hakikat. Berarti apa namanya itu? Majaz, pembahasan yang selanjutnya, yaitu al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, ya. Kemarin sampai di situ. Nah, sekarang kita masuk yang mana? Majaz, Pak, ya? Baru halaman 20 yang tanpa sebelum ada. Oh, belum toh? Belum ada. Oh iya. Berarti kita baru masuk ini ya. Oke. Saya kira sudah selesai nih. Oke, sekarang kita bacanya kita ulangi saja ya, karena baru pembagian toh? Wa tanqasimul haqiqatu ila itu toh? Ya, kita ulangi bacanya al-haqiqah wal majaz. Silakan. Silakan. Tanpa sih, Mas. Balik ulang aja. Hah? Ulangi ya. Kan pendek itu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-haqiqatu wal majazu wa yanqasimul kalamu min haythul istimali ila haqiqatin wa majazin. Al-awwalu wal haqiqatu hiya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu, mislu asadun lil hayawanil muftarisin. Fa kharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmalu fala yusamma haqiqatan wala majazan. Fa
kharaja biqaulina fi ma wudi'a lahu al-majaz. Baik. Hakikat dan majazi. Al-kalam dibagi menjadi dari segi penggunaannya jadi dua, yaitu hakikat dan majazi. Yang pertama, hakikat adalah lafaz yang digunakan padanya dalam apa-apa yang diletakkan padanya. Contoh, singa digunakan untuk hewan yang buas. Maka keluar dari perkataan kami al-musta'malu yang digunakan yaitu adalah al-muhmalu atau yang diabaikan, dan maka tidak dikatakan secara hakikat dan tidak dikatakan secara majaz. Dan keluar dari perkataan kami fima wudi'a lahu yaitu adalah al-majaz. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisairil mu'minin min kulli dzam al-haqiqatu wal majaz. Pembahasan tentang hakikah dan juga apa? Majaz. Wa yanqasimul kalamu min haitsu al-isti'mal ila haqiqatin wa majazin. Jadi kalam itu ditinjau dari penggunaannya terbagi menjadi hakikat dan majaz. Ya, ada dua, hakikat sama majaz. Al-awwal yang pertama fal haqiqatu hiya al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lah. Jadi hakikat itu adalah lafaz yang digunakan untuk apa dia diletakkan, gitu kan? Untuk apa dia digunakan? Nah, digunakan di situ. Berarti itu namanya hakikat. Mithlu asadun lil hayawanil muftaris. Seperti lafaz asad itu ditempatkan untuk hewan yang buas. Nah, itu berarti hakikat. Nah, nanti kalau asad ini dipakai untuk selain hewan yang buas, untuk orang misalnya, ya kan? Untuk siapa dan seterusnya, maka ini bukan hakikat. Fa kharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maka keluar dari perkataan kami musta'mal digunakan adalah al-muhmal, di sebuah lafaz yang muhmal, yang tidak dipakai, yang tidak digunakan, maka itu tidak dinamakan hakikat dan tidak juga apa? Majaz. Contohnya apa ya? Suara-suara ngorok misalnya kan ya. Ya, yang tidak digunakan. Lafaz yang tidak apa? Digunakan bunyi. Ini hakikat atau majaz ini? Ya, ini tidak hakikat, tidak apa? Majaz karena muhmal. Wa kharaja biqaulina fi ma wudi'a lahu al-majaz, dan keluar dari perkataan kami di dalam apa yang dia diletakkan untuknya, yaitu kata majaz. Karena majaz itu ya dia itu bukan diletakkan untuknya, fi ghairi ma wudi'a lahu. Jadi kalau fi ma wudi'a lahu berarti dia hakikat, maka yang keluar adalah majaz itu ya. Jadi intinya adalah lafaz yang dia dipakai untuk apa? Untuk makna yang sebenarnya, maksudnya makna yang bukan sebenarnya, makna yang memang orang itu memakainya di situ, itu namanya hakikat, ya kan? Seperti itu. Terus nanti Bismillahirrahmanirrahim. Batan qasimul haqiqatu ila salah sati aksamin lugawiyatun wa syar'iyatun wa murfiyatun. Wa lugawiyatu hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughati. Fa kharaja bi qaulina fil lughati al-haqiqatu syar'iyatu wal murfiyatu. Misalu dalika sholatu fa in haqiqataha al-lughawiyatu ad-du'a fa tahmilu alaihi fil kalami ahli lughati. fatuhman wa alaihi fi kalami ahli lughah. Terus terjemahkan. Nah, hakikat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu secara lughawi, syar'i, dan adat. Maka secara lughawi dia adalah lafaz yang digunakan untuk apa yang diletakkan padanya di dalam bahasa. Maka keluar dari perkataan kami bil lughati
hakikat syar'i dan kebiasaan. Misal tentang sholat, maka sesungguhnya hakikat secara lugawi adalah doa. Maka di bawah atasnya di dalam kalam ahli lugah. Thayyib. Wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsamin, dan hakikat itu dibagi menjadi 3 macam. Ya kan? Apa itu? Lughawiyah, syar'iyah, dan urfiyah. Lughawiyah bahasa, syar'iyah syar'i, dan urfiyah urf adat kebiasaan. Fal lughawiyatu hiya al-lafdzul musta'malu fi mawdi'a lahu fil lughah. Maka yang namanya hakikat lughawiyah itu adalah lafadz yang digunakan dalam apa dia itu diletakkan untuknya di dalam bahasa. Fa kharaja biqaulina fil lughati al-haqiqatu syar'iyyatu wal urfiyah. Maka keluar dari perkataan kami fil lughah itu adalah hakikat syar'iyah dan hakikat apa? Urfiyah. Contoh yang lughawiyah apa? Hakikat lughawiyah. Misalu dzalika as-shalatu. Contohnya adalah salat. Fa inna haqiqataha al-lughawiyata ad-du'a'u. Karena hakikat lughawiyah dari salat itu adalah apa? Doa. Gitu kan? Jadi salat itu secara bahasa itu lafadz yang digunakan untuk menamai doa, gitu loh. Doa. Jadi doa itu nama lainnya apa? Salat. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah. Maka dia, yaitu si salat tadi, dibawa kepada makna doa pada kalamnya ahli apa? Bahasa. Itu. Nanti hakikat syariah contohnya juga sama, salat gitu. Baik. Terus Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wal haqiqatu syar'iyyatu hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu bi syar'i. Fa kharaja bi qawlina bi syar'i al-haqiqatu lughawiyatu wal urfiyatu. Misalu dzalik as-salatu fa inna haqiqataha asy-syari'ata aqwalu wal af'alu ma'lumatu muftadahatu bitakbiril muhtamatu bitaslim wa tuhmilu fi kalami ahli syar'i ala dzalik. Dan hakikat syar'i ialah lafaz yang digunakan di dalamnya yang diletakkan baginya di dalam syar'i. Maka keluar perkataan kami di dalam syar'i, yaitu hakikat lughawi dan uruf. Contoh yang demikian itu misalnya adalah sholat. Maka sesungguhnya hakikat sholat secara syar'i adalah perkataan dan perbuatan yang diketahui, yang dibuka, yang diawali dengan takbir, yang ditutup, yang diakhiri dengan salam. Maka dibawa di dalam perkataan ahli syariat atas yang demikian itu. baik. Wal haqiqatu syar'iyyatu hiya al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Dan hakikat syariah dia adalah lafadz yang digunakan dalam apa yang dia diletakkan untuknya di dalam hal syariat. Fa kharaja biqaulina fi syar'i al-haqiqatul lughawiyyatu wal urfiyah. Maka keluar dari perkataan kami, ya, keluar dengan perkataan kami fi syar'i itu adalah hakikat lughawiyah dan hakikat apa? Urfiyah. Misalu dzalika as-salatu, contohnya adalah apa? Salat. Jadi contoh dari hakikat apa? Syar'iyah, contohnya adalah salat. Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata. Ini karena hakikat dia, sungguhnya hakikat dia secara syar'i. Kalau tadi kan yang lughawiyah juga sama. Contohnya apa? Salat. Ya, tadi apa? Fa inna haqiqataha al-lughawiyyata. Jadi sekarang fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata.
Maka sungguhnya hakikat sholat secara syar'i itu adalah al-aqwalu wal af'alul ma'lumatu al-muftatahatu bit takbiri al-mukhtatamatu bit taslim. Jadi secara hakikat syariah, sholat itu adalah perkataan, perbuatan yang telah diketahui, yang sudah maklum, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dzalik. Maka sholat tadi dibawa kepada kalamnya ahli syariat atas hal tersebut, yaitu apa tadi? Al-aqwal, al-af'al, wal af'al al-ma'lumah al-muftatahah bit takbir al-mukhtatamah bit taslim. Gitu. Itu adalah sholat, ya. Jadi biar tidak keliru, ini hakikat apa? Hakikat lugawiyah atau hakikat apa? Syariah. Oleh karena itu kita lihat keterangan di sini, setiap mendefinisikan sesuatu pasti ada apa? Lughatan sama apa? Istilahan, ya kan? Biar tidak apa? Keliru, ini maksudnya lugawi apa? Istilah. Jadi menurut istilah usul fikih demikian, ya kan? Tapi secara bahasa artinya ini, gitu. Seperti kita ya, misalnya 1000 itu hakikatnya berapa, Pak? Hakikat lugawiyahnya apa? 1000 hakikat lugawiyahnya ya 100 kali berapa? 10 atau 2000 gitu aja ya. 1000 ya, atau uang kertas yang gambarnya siapa? Pahlawan ya, Kapitan Patimura itu kan. Itu hakikat apa? 1000. Tapi bisa bergeser loh, Pak. Secara urfiyah, secara kebiasaan. 1000 adalah berapa, Pak? Nolnya tambah lagi 3. Berapa itu? 1 juta kan? Nah, 1000 gitu kan. Nah, ya kan? Kalau mungkin dia ngomong anak kecil, hakikat dari 1000 itu berapa? 1000. Tapi kalau orang bisnis bisa saja 1000 yang dimaksud adalah berapa? Nah, gitu. Sama. Sholat. Ini apa dulu lugawiyah apa? Syar'iyah, gitu ya. Jadi masing-masing punya hakikat. Terus wal hakikatu manfiyatu hiya lafzu mustaqmalu fi ma wadi'ahu bil 'urf. Fa kharaja bi qawlina bil 'urfi al haqiqatu an-nubuwiyyatu wa syar'iyyatu. Misalu dzalik at-tabatu fa inna haqiqataha al-'urfiyyata zatul anba'i minal hayawani fatuhmalu alaihi fi kalami ahli. Hakikat uruf yaitu lafaz yang digunakan pada tempatnya di uruf. Maka keluar dari perkataan kami di uruf adalah hakikat secara lugawiyah dan syariah. Contohnya adalah adzabah. Maka sebelumnya secara hakikat urfiyah adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. Maka lafaz ini dibawa kepada kalam ahli uruf. Taib. Wal haqiqatul urfiyatu hiya al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'urfi. Hakikat urfiyah itu adalah lafaz yang digunakan di dalam apa yang dia diletakkan untuknya pada urf, pada adat kebiasaan. Fa kharaja bi qaulina fil 'urfi al-haqiqatul lughawiyatu wa syar'iyyatu. Maka keluar dari perkataan kami fil 'urfi hakikat lughawiyah dan syar'iyah. Misalu dzalika ad-dabbatu. Contoh dari hal tersebut adalah kata dabah. Dabah itu apa? Fa inna haqiqataha al-urfiyata dzatul arba'i minal hayawani. Maka sungguhnya hakikat dia secara urf yaitu hakikat urfiyahnya itu adalah hewan yang punya 4 kaki, ya kan? Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli urfi. Maka dibawa kepadanya pada perkataan ahli urf. Jadi si dabah itu dibawa kepada makna apa? Dzatul arba' minal hayawan di dalam perkataannya ahlu apa? Ahlul urf. Nah sekarang muncul pertanyaan lah, kenapa harus dibagi-bagi seperti ini ya? Ada lugawiyah, ada syar'iyah dan ada apa? Urfiyah. Itu faedahnya apa? Nah, ini diterangkan di bawahnya. Lanjut, wa faidatu. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsamin
an nahmila kulla lafdin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi istimalihi fa yuhmalu fi istimali ahli lughati ala al-haqiqati al-lughawiyyati wa fi istimali syar'i ala al-haqiqati asy-syar'iyyati wa fi istimali ahli al-urfi ala al-haqiqati al-urfiyyati. Dan faedah untuk mengetahui pembagian hakikat itu ada 3 macam. Biasanya kita membawa setiap lafaz pada maknanya yang hakiki pada tempat yang digunakannya. Maka dibawa pada penggunaan ahli lughah pada hakikat lughawiyahnya, dan pada penggunaan syar'i oleh hakikat syar'iyahnya, dan pada penggunaan ahlul urf pada hakikat urfiyahnya. Baik. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila 3 aqsamin an nahmila kulla lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i istimalihi. Dan faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 macam itu apa? Faedahnya itu adalah kita membawa setiap lafaz kepada maknanya yang hakikat pada tempat penggunaannya masing-masing. Ya, fayuhmalu fi istimali ahli lughati alal haqiqatil lughawiyah, maka dibawa kepada penggunaan ahli lughah ya kalau itu hakikat apa? Lughawiyah. Wa fi istimali syar'i alal haqiqati syar'iyah, dan pada penggunaan syariat kalau itu memang hakikat apa? Hakikat apa, Pak? Syar'iyah. Wa fi istimali ahli al-urfi alal haqiqatil urfiyah, dan dibawa kepada penggunaan ahli al-urf kalau itu memang apa? Hakikat urfiyah gitu. Jadi itu faedahnya, setiap tempat, setiap makom likulli maqal, likulli maqam maqal. Ya, ini apa ini? Ini membicarakan tentang bahasa berarti ya. Ini kita hakikat apa? Lughawiyah. Ini kita bicara apa, Pak? Fikih berarti hakikat apa? Syar'iyah misalnya seperti itu. Ya kan? Ada kaitannya dengan bahasa berarti nanti hakikat apa, Pak? Lughawiyah. Gitu. Ya, jadi pada masing-masing tempat. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang satunya setelah hakikat adalah yang kedua majaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asani al-majazu huwa al-lafdul musta'milu fi ghairi ma mu'alahu mislu asadun li rajul suja'i fa kharaja bi qawlina al-musta'malu muhmalu fala yusama haqiqatan fala majazan. Yang kedua, sekalian Pak itu pendek fakharaja bawahnya. fakharaja bi qawlina fi ghairi ma muti'alahu al-haqi kota. Al-haqiqatu thayyib. Lanjut. Anu apa? Terjemahkan. Yang kedua, lafaz yang digunakan. Apa yang kedua, Pak? Majaz. Yang kedua, majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Seperti singa untuk laki-laki yang pemberani. Maka keluar dari perkataan kami al-musta'malu yang tidak digunakan maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Dan keluar dari perkataan kami bukan pada asal peletakannya hakikatu. Baik. Atsani wal majazu huwa al-lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu mithlu asadun lirrajuli asy-syuja'i. Yang kedua adalah majaz, dia adalah lafaz yang digunakan di dalam apa yang dia bukan diletakkan untuknya. Contohnya apa itu? Asad, singa ya. Singa digunakan diletakkan untuk seorang yang pemberani. Nah, itu bukan pada tempat asalnya. Asalnya itu singa itu untuk hewan yang apa?
buas, punya rambut banyak itu kan, dengan sifat-sifat khusus itu singa. Gitu. Kok ini untuk rajul yang suja? Nah, itu namanya majaz. Fa kharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmalu fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maka keluar dari perkataan kami al-musta'mal, keluar dari perkataan kami al-musta'mal. Apa yang keluar? Al-muhmal, lafaz yang tidak dipakai. Seperti apa Pak? Orang teriak misalnya. Orang teriak itu bengok itu ya. Itu majaz apa hakikat? Nah, tidak dipakai dalam pembicaraan kan? Nah, gitu. Fala yusamma haqiqatan wala majazan, ya kan? Nah, itu. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqah, dan keluar dari perkataan kami di dalam apa yang dia tidak diletakkan untuknya, yang keluar apa Pak? Al-haqiqah. Karena haqiqah itu fi ma wudi'a lahu, begitu. Terus wala ma'rifatu Allah ta'ala wala yajuzu hamlul lafzi 'ala al-majazi ila bidalili sahihun yamna'u min iradatil haqiqati wa huwa ma yusamma fi ilmi bayani bil qarinati. Baik. Dan tidak diperbolehkan membawa lafaz pada majaz kecuali dengan dalil yang sahih dan yang dilarang, dicegah, menghalangi darinya keinginan kehendak secara hakiki, dan hal itu tidak dinamakan pada dan itu apa yang dinamakan dalam ilmu bayan dengan disambung dengan qarinah. Thayyib. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah, dan tidak boleh membawa lafaz kepada makna majaz, ya kan? Dia ngomong, ini yang saya maksud majaz, gitu kan? Gitu. Tidak boleh ya membawanya kepada makna majaz, kecuali harus dengan apa Pak? Dalil yang sahih yang menghalangi dari maksud haqiqah, gitu kan? Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah, dan dia ya apa-apa yang di dalam ilmu bayan itu dinamakan dengan apa? Qarinah, ya. Dengan apa? Qarinah. Qarinah itu bahasa kita apa? Indikator. Kenapa ini tidak dimaknai hakikat? Ya, ra'aitu asadan yaktubu alal mimbar. Ya, saya melihat singa khutbah di atas mimbar. Apa qarinah yang membuat dia itu tidak mungkin dimaknai dengan apa? Singa. Karena singa tidak bisa apa? Khutbah. Nah, yang bisa khutbah itu apa? Manusia. Oh, ini maksudnya adalah apa? Seorang yang apa? Pemberani, seorang yang orasinya apa? Meyakinkan, keras, menggetarkan, misalnya seperti itu. Nah, harus ada qarinahnya. Tidak tahu-tahu misalnya apa ya? Ya, pokoknya saya melihat pena menari-nari di atas kertas. Ya, terus berarti dia bisa joget-joget gitu. Enggak, itu tetap maksudnya adalah apa? Majaz, gitu ya. Jadi harus ada apanya? Qarinahnya. Harus ada qarinahnya yang menghalangi dari makna hakikat. Nah, ini. Dan kaidah yang paling penting ya, karena nanti majaz itu memang perselisihan para ulama ya, apakah dia itu nanti di akhir dibahas oleh Syekh Semin, apakah dia itu ada apa tidak sih dalam bahasa itu, gitu loh. Dia itu sebenarnya ada apa enggak majaz itu kan, gitu kan. Ada yang ngomong ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong ada tapi kalau dalam Al-Qur'an tidak ada. Nah, itu sebenarnya menurut muhaqqiqin ya itu lugawiyah saja. Lugawiyah itu perdebatan secara bahasa, ya kan? Secara bahasa. Bagi yang misalnya majaz itu ada ya, itu ya ingat bahwasanya kenapa bisa kita mengatakan ini majaz, ini bukan karena kita pernah melihatnya. Pernah apa? Melihatnya. Jadi kalau kita belum pernah melihatnya, maka kita hukumi asalnya, yaitu apa?
hakikat. Kenapa kita bisa menghukumi ini orang maksudnya bukan singa? Karena kita pernah melihat apa? Singa gitu loh. Kenapa ini bukan kenapa ini maksudnya bukan orang? Saya melihat pena itu menari-nari di atas kertas, maksudnya bukan dia sendiri menari tapi apa? Orang nulis kan maksudnya itu. Karena kita pernah melihat pena itu kalau diletakkan ya nggak mungkin bisa apa? Joget-joget gitu kan. Dengan sendirinya pasti ada yang apa? Menggerakkan. Jadi kalau perkara yang tidak pernah kita melihatnya maka dihukumi apa? Hakikat sampai datang dalil yang menunjukkan ini apa? Majaz seperti itu. Maka ada kaidah al-umur al-ghaibiyah hakikoh. Perkara gaib itu semuanya apa? Hakikat wong kita belum pernah apa? Melihatnya. Kenapa bisa kita menghubungi majaz? Ini majaz ini bukan karena kita pernah apa? Mengindranya. Ya kan? Seperti itu. Maka kalau misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya Allah itu beristiwa di atas ars, ya sudah hakikat. Ya, istiwa kan gitu. Istiwa itu apa? Ala wartafa'a, berada di atas sesuatu. Seperti itu, ya. Itu apa? Kaidahnya penting. Al-umur al-ghaibiyah hakikoh. Perkara yang gaib itu apa? Hakikat. Karena kita tidak bisa korinahnya enggak ada. Kita mengkorinah dengan apa? Kita belum pernah apa? Melihatnya gitu. Misalnya baliyadahu mabsutotani, bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang, ya. Oh, ini maksudnya majaz. Ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah apa? Rahmah misalnya kan. Rahmatnya Allah. Ya, kenapa kita hukum majaz? Kita belum pernah apa? Melihat seperti itu. Ya, hakikat. Karena majaz itu ada, maksudnya kita bisa menghubungi majaz karena kita pernah apa? Mengindranya, sebagaimana tadi saya terangkan. Itu maka ada juga pendapat yang majaz itu tidak ada. Ya kan, semuanya itu apa? Hakikat, gitu loh, ya kan? Lagi itu tadi ada yang singa itu apa namanya? Dia jadi orang, padahal kan biasanya apa? Hewan. Nah, apa jawabannya? Ya ketika al-asadu ra'aitu asadan yaktubu 'alal mimbar, hakikatnya dia itu adalah apa? Orang gitu loh. Gitu loh maksudnya. Jadi enggak ada yang namanya apa? Majaz. Jadi hakikat itu menurut konteks kalimatnya apa? Masing-masing gitu loh. Paham enggak, Pak? Jadi semuanya hakikat tapi menurut konteks kalimat apa? Masing-masing gitu loh. Nah, itu. Nah iya, makanya tadi saya bilang kan, karena kita tidak bisa melihatnya, al-aslu fil ghaibiyah kan hakikoh, illa bidalil kan diterangkan, gitu loh maksudnya. Kalau memang dalilnya menunjukkan itu, berarti ya sudah kan ada dalil. Berarti kita dikabari bahwasanya itu adalah apa? Ini, gitu loh. Tuh. Contohnya apa ya? Contohnya apa, Pak? Contohnya apa ya? Nah, nanti kalau belajar akidah banyak kayaknya. Ada. Kelasnya ada. Oh, belum ada ya. Ya. Jadi yang kita pegang al-umur ghaibiyah apa? Hakikoh. Karena kita belum pernah mengindranya. Baik. Terus istimali lil al-lafzi fi majazihi wujudu irtibati bainal makna al-haqiqi wal majazi. liyasihah ta'biri
bihi anhu wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayanu bil alaqati wal alaqatu imma an takuna musyabahati au ghairaha. Terjemahkan. Dan disyaratkan dengan benarnya penggunaan lafaz di dalam majaz, adanya kesatuan antara makna yang hakiki dan majazi. Dan makna ini dinamakan dalam ilmu bayan dengan alaqah. Dan alaqah bisa berupa penyerupaan atau selainnya. Baik. Wa yustaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi wujudu irtibatin bainal ma'nal hakiki wal majazi. Dan disyaratkan untuk benarnya penggunaan lafaz di dalam majaz harus adanya keterkaitan antara makna hakikat dan makna apa? Majaz. Nah, harus ada keterkaitan. Liyasihat takbiru bihi anhu, agar menjadi benar pengungkapan dengannya dari hal tersebut. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil alaqah, dan dia adalah apa yang dinamakan dalam ilmu bayan dengan alaqah. Jadi keterkaitan antara makna hakiki dan majazi itu namanya apa? Alaqah, ya, hubungan. Jadi alaqah. Kan tadi apa yang menghubungkan orang dengan singa? Berani tadi kan? Ar-rajul asyuja. Tidak semua rajul, tapi ar-rajul apa? Yang pemberani, singa. Karena singa itu kan pemberani, tidak kenal yang namanya apa? Takut, misalnya seperti itu. Namanya apa tadi? Alaqah. Wal alaqatu imma an takunal musyabahata au ghairaha. Dan alaqah ini keberadaannya ada kalanya berupa musyabahah. Berupa apa, Pak? Penyerupaan. Seperti tadi ya. Orang yang berani itu diserupakan dengan apa? Singa, itu musyabahah. Au ghairaha, atau yang lain. Ya, alaqahnya tidak berupa penyerupaan. Kalau penyerupaan namanya isti'arah, kalau bukan nanti ada dua, yaitu mursal sama akli. Lanjut. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala, fa in kanat al musabahatu sumiya at-tajawuzu isti'aratan kata zuzi bil lafdil asadin an rajuli sujain. Baik. Maka ketika penyerupaan fa in kanatil alaqah, apabila si alaqah tadi berupa musyabahah, dinamakan pemajasan tersebut dinamakan
dinamakan isti'arah seperti majas dengan lafaz singa pada seorang laki-laki yang berani. Tayyib. Fa in kanat al-musyabahata sumya at-tajawuzu isti'aratan kat tajawuzi bil lafzi asadin 'anir rajuli syuja'i. Apabila alaqahnya berupa musyabahah, maka pemajasannya dinamakan apa? Isti'arah. Jadi namanya majas apa, Pak? Isti'arah. Nama majasnya itu adalah isti'arah. Berarti kalau ro'a itu asadan yaktubu alal mimbar itu namanya apa? Isti'arah. Itu jenis majas yang isti'arah. Itu dari kata apa, Pak? Ista'ara yasta'iru isti'aratan. Apa? Ista'ara yasta'iru itu apa? Minjem, ya kan? Minjem. Jadi ini lafaz singa dipinjem untuk seseorang gitu loh. Kata jawuzi bilafzi asadin anir rajuli syuja, seperti pemajasan dengan lafaz singa untuk seorang yang apa? Pemberani. Nah, itu. Jadi kalau penyerupaan, alaqahnya berupa penyerupaan, maka namanya apa? Isti'arah. Terus jadi kalau misalnya matahari sudah datang, yang dia maksud adalah siapa? Misalnya temannya yang senantiasa wajahnya apa? Cerah, ya, dia tidak pernah merengut. Keliru berarti ya. Misalnya rembulan ya, rembulannya seteko, gitu kan, sudah datang. Tapi yang dia maksud adalah orang itu, berarti itu namanya majas. Majas apa? Isti'arah, ya kan, seperti itu. Terus wa in kana ghaira al-musyabahati sumya tajawuzu al-majazan mursalan in kana at-tajawuzu fil kalamati wa mujazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnadi. Terjemahkan. Jika alaqahnya bukan penyerupaan, dinamai dengan majazan mursal. Jika majaznya berupa kalimat, dan majaz aklian jika majaznya berupa penyandaran. Baik. Wa in kanat ghairal musyabahati summiya at-tajawuzu majazan mursalan in kanat tajawuzu fil kalimat wa majazan aqliyan in kanat tajawuzu fil isnad. Dan apabila si alaqahnya itu bukan penyerupaan, maka itu bisa dua, Pak. Maka pemajasan tadi bisa dua. Bisa dinamakan majas mursal. Kapan itu? Bila pemajasannya pada kata. Pada apa, Pak? Pada kata. Bisa dinamakan dengan majas akli. Kapan itu? Jika pemajasannya ada pada penyandaran isnad. Itu ya. Jadi kalau dalam penggunaan kata namanya mursal. Kalau apa? Jadi pemilihan kata gitu ya. Pada pemilihan kata itu namanya mursal. Kalau penyandaran itu namanya apa? Akli. Gampangannya kalau bahasa kita gini loh, Pak. Bahasa kita misalnya bana al-amiru al-qasra, ya kan? Atau bana ra'isul madinati al-bina al-kabir ad-dham, misalnya gitu. Kalau yang tadi bana al-amir, sang amir ya, sang amir membangun qasra, istana. Itu namanya majas apa, Pak? Isti'arah apa bukan? Amir, sang amir itu pemimpin ya, bupati atau apa gitu kan, Pak Gubernur apa presiden ya. Sang amir membangun istana. Itu isti'arah apa bukan?
Bukan, karena tidak ada unsur apa? Penyerupaan kan? Tidak ada peminjaman kan? Tadi kan singa ini dipinjam untuk seseorang, untuk ditempelkan pada orang kan gitu kan. Ini bukan isti'arah, berarti apa? Lalu apa ini? Ini mursal, majaz mursal atau majaz apa? Akli. Nah, kita lihat di situ. Pertanyaan begini, yang membangun siapa? Enggak, yang bangun yang beneran siapa? Tukang, ya kan? Gitu kan? Nah, ini yang namanya majaz. Majaz apa ini? Majaz apa? Enggak, ini mursal namanya. Seharusnya dia para tukang membangun istana atas perintah siapa? Langsung dipotong, jebret kasih depan. Gitu loh. Jadi pemilihan apa? Kata, kalimat, gitu loh. Ya kan? Kalau yang isnad apa misalnya ya, hujan itu menumbuhkan rumput. Nah, itu loh. Itu isnad. Hujan itu menumbuhkan apa? Rumput, ya kan? Ambata al-mataru al-usyba, ya kan? Hujan itu menumbuhkan rumput. Ini isnad. Ini bukan isti'arah, jelas bukan isti'arah ya. Lalu mursal apa akli? Ini akli. Kenapa akli? Yang nunggu siapa, Pak? Nah, tapi yang disandarkan siapa? Hujan, gitu loh. Paham ya? Nah, bedanya ini pemilihan kata atau penyandaran. Kalau ini tadi saya tanya, ini si Amir benar-benar bangun enggak? Enggak, maksudnya dia bangun enggak? Ya enggak secara hakikat mah enggak bangun, tapi dia bangun enggak? Bisa enggak kita katakan dia bangun? Ya bisa, kenapa? Karena memang ini inisiasi dan ini perintah, mungkin yang nyari dana dia. Gitu loh. Jadi benar dikatakan seperti itu. Gitu loh. Jadi pemilihan kata. Gitu kan? Tapi hakikat kenyataan di lapangannya yang bangun secara batunya itu siapa? Tukang, gitu loh. Jadi pemilihan kata. Ini namanya apa? Mursal. Kalau penyandaran sesuatu namanya apa? Akli. Belum sampai toh? Udah no. Oh, contohnya belum. Ya. Masuk contoh, silakan. Contoh. Misal dari fi majazi al-mursal. Antakulu ra'ainal Antakula ra'ina matara. Wa kalimatu al-matar majazu anil usbi. Fartajuzu bil kalimat. Contoh seperti dalam majaz mursal, bahwasanya dikatakan kami melihat. Hah? Apa ro'a itu? Menggembala. Menggembala hujan, benar? Kami menggembala hujan. Maka kalimat hujan al-matar majaz dari usbu, apa itu? Rumput. Maka majaz dengan kalimat. Ya kan gitu. Misal dzalika fil majazi al-mursal antakula ra'aina al-matar. Wa kalimatu al-matara majaz anil usbi fatajawuz bil kalimah. Misalnya dan misal hal tersebut di dalam majaz mursal, kau mengatakan kami mengembalakan hujan. Maka kata mator itu adalah majaz dari apa, Pak? Rumput. Orang menggembala itu gembala apa, Pak? Bukannya kambing, Ustaz, maksudnya itu ya, mengembalakan kambing pada apa, Pak? Pada rumput, bukan pada apa? Hujan. Jadi orang Arab tidak usah disebutkan kambingnya, langsung apa? Ra'aina al-matar. Hakikatnya ra'aina al-usba, tapi dia ngomongnya ra'aina al-matar, ya kan? Ini adalah apa? Majaz
bil kalimah dengan apa? Tajawuznya, pemajaznya dengan pemilihan kata, maka ini disebut majaz apa? Mursal, gitu loh, ya kan? Karena rumput itu tumbuh di mana ada apa? Hujan, gitu loh. Ya, rumput itu tumbuh di mana ada apa? Hujan, gitu. Kayak tadi, ini tukangnya tidak mungkin apa? Bangun kalau tidak ada apa? Dana, perintah, ya kan gitu. Sama. Rumput tidak akan ada kecuali kalau di situ ada apa? Hujan, ada air, gitu. Maka pemilihan katanya ini adalah apa? Dinamakan majaz apa? Mursal. Jadi dia mengganti posisinya musabbab dengan musabibnya, gitu loh. Yang menyebabkan secara kauniyah rumput bisa tumbuh itu sebabnya ada apa? Hujan. Seharusnya itu yang dipakai musabbabnya, rumputnya, tapi dia langsung ke musabibnya. Maka ini namanya majaz apa? Mursal, pemilihan kata seperti itu. Kalau asing dong bahasa Arab, Pak. Lah hubungannya tadi kan tidak mungkin ada apa? Rumput kalau nggak ada apa? Hujan. Ya mungkin di sini nggak umum. Karena di sini nggak harus ada apa? Hujan. Di sana nggak ada hujan, nggak ada apa? Nggak ada rumput. Itu loh. Jadi di sana suatu yang umum, dan di sini suatu yang tidak apa? Umum. Begitu. Ini kan ilmu balaghah. Iya. Iya. Sini kita nggak biasa. Terus biar jelas, coba isnad. Misalun dzalika fil majazi akli an taqulu ambatal mataru usba wal kalimatu kuluha yudu biha haqiqata mu'anaha lakin isnada infatil ila matari majazid li anna munafata haqiqata wallahu ta'ala Fatajawuzu fil isnadi. Kemudian contoh dari majaz akli dikatakan hujan menumbuhkan rumput. Semua kata itu dimaksudkan dengannya hakikat yang sesungguhnya. Ya, maksudnya gimana? Nah, terus nanti jelaskan. Tapi penyandaran pekerjaan kepada hujan adalah majaz, karena yang menumbuhkan sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Maka bentuk majaz ini adalah penyandaran. Wa mithalu dzalika fil majazil aqli antakula ambatal maqaru al-ushba fal kalimatu kulluha yuradu bihaqiqatu ma'naha. Dan misal hal tersebut di dalam majaz akli, antakul, engkau mengatakan hujan telah menumbuhkan rerumputan, maka kata-kata semuanya yang ada pada kalimat ambata, al-matar, al-usyuba tadi itu yuradu bi haqiqah, dimaksudkan dengannya itu hakikat maknanya. Maksudnya tidak ada yang majaz per individu kata. Per individu apa Pak? Kata, menumbuhkan, yang menumbuhkan matar itu matar. Jelas apa Pak? Ya hujan itu bukan matar maksudnya singa apa-apa gitu loh maksudnya ya. Matar ya matar hujan. Rumput ya maksudnya apa? Rumput. Jadi per individu katanya itu adalah apa? Hakikat, gitu loh. Lakin isnadul imbati ilal matar majaz, tapi penyandaran menumbuhkan kepada apa? Hujan, inilah majaznya. Jadi majaznya bukan pada perkatanya. Kayak tadi
saya melihat singa khutbah di apa? Atas mimbar, itu yang majas kata singa itu. Ya kan, itu majas. Nah, ini enggak. Semua perkataannya adalah hakikat. Yang majas itu penyandaran, menumbuhkan kepada mator, ini yang majas. Li'annal mumbita, karena yang menumbuhkan hakikah huwallah ta'ala, menumbuhkan secara hakikatan huwallahu, dia adalah Allah ta'ala. Fattajawuzu fil isnad, maka pemajasannya itu ada pada isnad, maka dinamakan majas apa? Akli. Majas apa? Akli. Ya, terus. Bismillah. Wa minal majazil mursalin at-tazawwuju bisiyadati wa tazawwuju bil atfi. Mithalu lil majazi bisiyadati fi qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Wa qalu innal kafa zaidatun lit ta'kidi naf'il mithali anillahi ta'ala. Dan termasuk majas mursal adalah majas penambahan dan majas penghapusan. Mereka memberi contoh majas tambahan pada firman-Nya Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka mereka berkata, sesungguhnya kaf zaidah atau kaf tambahan adalah untuk penguat peniadaan, pemisalan dari Allah Ta'ala. Oh iya. Wa minal majazil mursal at-tajawuzu biziyadati wa at-tajawuzu bil hadfi. Dan di antara majaz mursal itu ada pemajasan dengan apa? Tambahan, dan ada pula dengan apa? Pembuangan, pengurangan. Mathalu lil majazi biziyadati biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Para ulama itu memisalkan ya majaz dengan menambahkan itu dengan firman-Nya Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Faqalu, mereka mengatakan innal kafa zaidatun litakidi nafyil mithli anillahi ta'ala. Mereka mengatakan sungguhnya kaf pada kamitslihi, ya, kafnya ini itu adalah kaf zaidah, tambahan. Fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan peniadaan misal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau kita terjemahkan tidak ada yang semisal dengannya. Sesuatu apapun semisal dengan, tidak ada yang semisal dengannya, ya kan? Seperti kekuasaan presiden tidak tak terbatas, jadinya apa itu? Tadinya terbatas kan, gitu lah. Kalau tidak ada yang semisal dengan Allah, berarti tidak ada yang semisal dengan Allah, sesuatu apapun, berarti kekuasaan presiden tidak tak terbatas, berarti tidak ada yang semisal dengan Allah, berarti malah ada yang persis, gitu loh, paham nggak? Ya kan? Dan ini tidak mungkin, ini namanya majas. Apa? Itu zaidah li takkid, gitu loh. Kalau hakikat dipakai, kan hakikat kan dipakai maknanya. DK itu adalah sibah, menyerupakan. Tapi ternyata adalah apa? Zaidah. Tujuannya untuk apa? Li takkid, ya kan? Li takkid, menguatkan nafyu mithli anillahi ta'ala. Jadi bagaimana? Benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, gitu terjemahannya. Benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, gitu. Jangan tidak ada yang semisal dengan Allah, ya kan? Kalau gitu nanti malah ada yang apa? Persis malahan, kan gitu. Nah, seperti tadi, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas itu berarti apa, Pak? Ini apa? Spidol kan? Ini kan seperti ini. Ya kan?
ini seperti ini, ya kan? Tidak ada yang seperti ini lah, mungkin malah kayak gini ada kan gitu kan? Ya, ini sebetulnya kan, ini kan seperti ini, cuma beda, ini besar nih kecil. Kalau kita ngomong tidak ada yang seperti ini, berarti kan mungkin malah seperti ini kan gitu kan? Nah gitu loh. Apa maksud saya? Nah, maka itu majas, ya kan, majas itu kafnya apa? Zaidah gitu. Loh, usul fikih kan harus paham bahasa gitu. Iya dong. Ya nanti dibahas akhirnya dibahas Pak. Untuk kita yang juhala ini bagaimana ya? Nanti di bawahnya ada nanti, tenang aja Pak. Ya. Baik, terus. Wa mithal majazi bil hatmi Qaulu ta'ala was'al qaryata Yusuf ay was'ala ahla qaryati fa khudifat ahla majazan walil majazi anwa'u kathiratin madhkuratin fi ilmil bayan. Dan contoh majaz yang dibuang sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 82, was'al qaryata, dan tanyalah kampung. Dan was'al qaryata maksudnya adalah tanyalah penduduk kampung, maka di situ dibuang ahla sebagai majaz. Dan majaz mempunyai bermacam-macam, majaz mempunyai banyak macam atau ragam yang disebutkan di dalam ilmu bayan. Baik. Wa mithalul majazi bil hadfi, contoh majaz dengan membuang, qauluhu ta'ala was'alul qaryata min surati Yusuf ats-tsaniyah wa 80. Ai was'al ahlal qaryati fa hudzifat ahla majazan. Walil majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmil bayan. Contoh majaz dengan pembuangan adalah firman-Nya Ta'ala, dan tanyalah kampung itu, ya kan? Dan tanyalah apa Pak? Kampung itu. Kita dodoki buknya apa dodoki apanya Pak? Ya, yang kita dodok itu loh, buknya atau jalannya, ya kan gitu kan? Ai maksudnya adalah apa? Tanyalah penduduk kampung itu gitu loh. Maka ahlanya, penduduknya itu dibuang karena sebagai majaz gitu loh Pak. Walil majaz, dan bagi majaz ini banyak sekali macamnya disebutkan dalam ilmu apa? Bayan. Terus wa innama dibutuhkan min al-haqiqati wal majazi fi usul al-fiqh li'anna dalalatan al-fadi imma haqiqatan wa imma majazun wa ihtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hakamahu wallahu a'lam wa hukmuhu wallahu a'lam. Dan hanya beberapa penyebutan pada hakikat dan majaz di dalam usul fikih, karena dalil-dalil secara lafaz bisa jadi hakikat, juga bisa jadi majaz. Maka perlu pada mengetahui keduanya dan menghukuminya. Tadi hukmiha ya Afan ya, tadi hukmiha betul. Wa inna ma dzukira tarfun minal haqiqati wal majazi fi usulil fiqh li anna dalalatal alfadhi imma haqiqatun wa imma majazun, ya, fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi wallahu a'lam. Dan sungguhnya disebutkan torfun, ya, cabang ataupun sebagian pembahasan dari hakikat dan majaz dalam usul fikih, dikarenakan penunjukan lafadz itu ada kalanya hakikat, ada kalanya apa? Majaz. Jadi lafadz kayak tadi was'alil qaryah ini majaz apa? Hakikat, ya kan? Tanyalah apa? Kampung itu. Oh, ini maksudnya adalah tanyalah apa? Penduduk kampung, kan gitu kan? Maka diperlukan untuk mengetahui setiap dari hakikat dan majaz, dan serta hukumnya. Serta apa? Hukumnya. Wallahu a'lam. Baik, tanbih lah ini catatannya. Lanjut.
Ya, saya terjemahkan saja. Baca Pak, karena waktunya mepet. Tanbih. Taksimul kalami ilal haqiqati. Tanbih. Taksimul kalami ilal haqiqati wa majasi wa huwal mazhuru indal aksaril mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairi wa qala ba'dil ahlil ilmi la majaz fil Qur'ani. Baik, tanbihun ya, peringatan. Taksimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwal masyhuru inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Jadi pembagian kalam ada hakikat dan majaz itu masyhur ya di kalangan mutaakhirin, baik itu majaz dan hakikat di Quran ataupun pada selain Al-Quran. Jadi itu masyhur indal mutaakhirin. Mutaqaddimin enggak pernah bahas apa? Majaz. Itu terus. Lanjut. Qala al-aqwal la majaza fil Qur'ani wa la bi ghairihi wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfarajini wa minal mutaakhirina al-alamah asy-Syaikh Muhammad Amin An-Sibiti wa qad bayana asy-Syaikh al-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim annahu istilahul hadisun ba'da inqidha'il quruni as-salasah al-mufaddalah. Baik. Lanjut baca, silakan. Terakhir ini Pak Miftah. Sudah ke juga. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsiratin tubayyinu liman tala'a 'alaiha an hadal qawlu huwa sawabu. Baik, saya ulangi ya Pak, tanbih. Ya. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz dia itu masyhur di kalangan kebanyakan mutaakhirin, baik itu majaz di Quran ataupun selain apa? Al-Quran itu masyhur indal mutaakhirin. Wa qala ba'du ahlil ilmi la majaza fil Quran. Sebagian ahli ilmi berpendapat tidak ada majaz di mana Pak? Di Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran nggak ada apa? Majaz, semuanya apa? Hakikat. Wa qala akharun la majaza fil Quran wala fi ghairihi, dan yang lainnya mengatakan tidak ada majaz baik di Al-Quran ataupun selainnya. Berarti berapa pendapat Pak? 3. 1, ada majaz di mana? Al-Quran dan selain Al-Quran, maksudnya itu hadis atau perkataan orang Arab, maksudnya bahasa Arab gitu kan. Yang pendapat kedua mengatakan ada majaz tapi di Quran enggak ada. Yang ketiga enggak ada sama sekali, baik di Al-Quran ataupun selain Al-Quran ya, di kalamnya orang Arab enggak ada. Ada 3 pendapat. Mana tadi Pak? Oh ini. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Israyini wa minal mutaakhirin al-alamah asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Wa qad bayana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim annahu istilahun hadithun ba'da inqidha'il quruni thalathatil mufaddalah. Dan berkata dengan pendapat ini, pendapat mana Pak? La majaza fil Quran wala fi ghairihi. Siapa? Abu Ishaq al-Isfarayini. Jadi itu ulama ya, maksudnya yang terkenal zaman dulu tentang bahasa. Dan dari kalangan mutaakhirin siapa? Al-Alamah Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ya. Dan sungguh Syekhul Islam bersama muridnya Ibnu Qayyim telah menjelaskan bahwasanya majaz itu adalah apa Pak? Istilah baru setelah apa Pak? Setelah berakhirnya
3 generasi yang mulia, yaitu siapa Pak? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi muncul akhir-akhir gitu loh Pak. Wa nasarahu, dan beliau menolongnya, maksudnya itu menguatkannya dengan dalil-dalil yang kuat yang banyak. Yang mana dalil-dalil tersebut menjelaskan bagi orang yang menelitinya, yang mau memutolaahnya, bahwasanya pendapat ini dia adalah yang shawab, yaitu apa? La majaza fil Quran wala fi ghairihi. Lah terus apa? Ya semuanya hakikoh. Hakikoh itu tergantung apanya? Konteks kalimatnya. Gitu loh. Tergantung penggunaannya. Pasti ada korinah yang menunjukkan ini hakikatnya apa. Seperti tadi loh Pak. Hakikat itu ada syar'iyah, ada apa? Urfiyah, ada lugawiyah. Kapan ke sini, kapan ke situ, dan kapan yang ke urfiyah ya tergantung apanya Pak? Konteksnya masing-masing sama, semuanya hakikat. Nah hakikatnya ini orang apa singa tergantung apanya? Konteks kalimatnya. Ala kulli hal ya bagi saya semuanya ya pendapat para ulama gitu ya kan. Yang roja ya kalau di sini ya nggak ada majas. Ya kan? Fil Quran wala fi ghairihi. Ya kan? Lah ini kan? Nah gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.